Mari kita siapkan hati yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari fokuskan pada pagi hari ini kita mau datang menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah kita boleh menghargai kehadiran Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu, bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Yesus. Izinkan Tuhan boleh menjamah hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ketika kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, maka pada pagi hari ini Engkau akan menerima lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini Engkau boleh melayakkan setiap kami. Engkau menguduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami dan mempersilahkan Roh-Mu menjamah hati kami pagi hari ini. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang sangat kami kagumi Tuhan. Karya-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang mengagumi Tuhan, yang hormat akan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Kami mau lebih lagi Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi berjumpa secara pribadi dengan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Yesus baik. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya.
sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami Tuhan. Kau layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang sudah merasakan lawatan Tuhan, boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan ya. Haleluya. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Semua melompat buat Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Yang kita sembah, dia selalu dahsyat, dia selalu menolong, menopang buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dipuji Tuhan. Dari yang ku harapkan. Haleluya. Dari segala yang tak kulihat, diberikanku kekuatan
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Buat lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah segenap jiwa kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Allah kami yang besar. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati di hadapan Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku Engkau sungguh besar. Amin. Glory, haleluya. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi mari kita memuji Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Amin. Haleluya. Jiwa kami pagi ini memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi maupun di surga. Kerajaannya tidak pernah tergoyahkan.
dulu, sekarang, hingga kekal selama-lamanya. Kerajaannya dipenuhi dengan kemuliaan, kerajaannya dipenuhi dengan kekudusannya. Kami bersyukur pagi hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami memuji nama Tuhan, biarlah kiranya kuasa Allah boleh bekerja melawat setiap kami umat Tuhan. Kami diberkati, kami diurapi, kami dijamah oleh Tuhan. Setiap belenggu-belenggu, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kami selama ini, oleh karena kuasa pujian yang kami naikkan pagi hari ini, nama Tuhan ditinggikan, maka belenggu akan terlepaskan, dibebaskan. Sehingga pagi hari ini kami boleh melihat adanya pemulihan terjadi, adanya mujizat terjadi, yang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini mereka mendapatkan kekuatan baru. Bagi jemaatmu yang hadir pagi hari ini maupun jemaatmu yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Bapa di surga buat karyamu yang luar biasa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan memberkati pagi hari ini. Jika sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Berikan salam satu dengan yang lain ya. Saya melihat ada wajah-wajah baru ya, yang lama tidak kelihatan sekarang kelihatan. Ada yang dari Jawa ya, ada yang dari Palangkaraya. Kalau tidak salah itu Mas Dan ya. Oke, puji Tuhan. Mas Dan, selamat datang Bapak Suyanto yang dari Jawa, luar biasa. Senyumnya tidak pernah berubah. Senyum penuh dengan kemenangan. Coba kanan kiri dikasih senyuman yang terbaik seperti Bapak Suyanto ya. Ya, ini senyuman Ciptaden bukan Pepsoden. Ciptaden saudara. Oke, wah luar biasa. Baik. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyambung kembali firman Tuhan minggu lalu. Ya mohon maaf, saya tidak maksimal minggu lalu karena kondisi tidak fit. Nah, pagi hari ini pun saya juga belum fit, tapi saya berharap bukannya tambah kacau, tapi tambah Bapak Ibu bisa mengerti. Amin. Siap diberkati firman Tuhan pagi hari ini ya Bapak Ibu. Ketika saya menyaksikan siaran langsung, apa yang mau saya sampaikan? Saya nggak jelas juga saudara. Karena kondisi saya fisik ini mempengaruhi. Saya berusaha, saya berdoa, kiranya Tuhan izinkan pagi hari saya bisa maksimal. Berjalan dengan iman. Ya, berjalan dengan iman saya mengambil versi dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Apa kata Alkitab ya, yang disampaikan diseberangkan oleh Rasul Paulus, berjalan dengan iman. Kemarin mungkin kita sudah belajar ya sebagian. Berjalan dengan iman itu berarti hidup yang bersatu dengan Kristus ya. Berjalan dengan iman itu berarti hidup bersatu dengan Kristus, dan Bapak Ibu bisa belajar bahwa hidup bersatu dengan Kristus atau hidup dengan iman itu nanti akan menghasilkan kekuatan ya, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Bahkan hidup kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup oleh iman itu adalah hidup yang bersatu dengan Allah. Dan hidup yang dengan iman itu akan menghasilkan hidup yang penuh iman, yang kokoh, yang teguh. Dan yang kedua, kita akan menerima kehidupan yang limpah, bukan harta benda, tapi limpah dengan ucapan syukur. Ciri khas orang yang bahagia hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan sampaikan sebuah firman yang dengan topik hidup yang berkelimpahan dengan kebahagiaan. Dan cirinya adalah orang yang selalu mengucap syukur. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman bukan berarti hanya sebatas kata-kata aku punya iman, aku beriman, tidak sebatas itu saja. Tapi kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat 6-7a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu
Tetap di dalam Dia. Saya mencoba mencari terjemahan yang lain. Ada yang sungguh menarik di sana. Saya menemukan, hendaklah hidupmu bersatu di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, bersatu di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, bersatu di dalam Dia. Ada sebuah kemungkinan bahwa Rasul Paulus menemukan ada orang-orang yang percaya pada waktu itu, mereka tidak hidup dalam pengajaran Kristus. Iman mereka telah dimasuki dengan ajaran-ajaran yang di luar Kristus, yang tentunya itu akan menggerogoti iman mereka. Rasul Paulus ingin membenarkan, meluruskan kembali bahwa ketika kita sudah bersatu dengan Kristus, menerima Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetaplah kita bersatu di dalam Dia. Ya. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hidup berjalan dengan iman, yaitu hidup berarti orang itu bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya kita bisa hidup bersatu dengan Kristus? Rasul Paulus memberikan langkah-langkahnya. Ada 2 langkah di sini. Yang pertama bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berakar, apa Bapak Ibu? Berakar di dalam Kristus Yesus. Bukan berakar di dalam dunia. Katakan kanan kiri, bukan berakar di dalam dunia. Pastikan akar hidupmu di mana? Di tetangga, Pak. Wah, ini repot. Nanti hidupmu, seluruh hidupmu akan ngurusi hidup orang lain. Kalau akar kita di tetangga, Pak, akar saya ini tertancap di dalam dunia. Ya sudah, hidup kita dihabiskan untuk dunia. Engkau akan menghasilkan buah-buah dunia. Tetapi kita mau belajar hari ini caranya untuk bersatu dengan Kristus, tentunya kita akan berakar di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, 1, 2, 3. Dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Dia siapa? Sekali lagi, Dia ini Yesus, bukan tetangga. Katakan kanan kiri, bukan tetangga. Bukan dunia. Amin. Caranya bagaimana untuk kita bisa bersatu dengan Kristus? Yang pertama, wah, enggak kompak ini. Kalau soal makan kita kompak, tapi mari kita soal firman Tuhan juga harus kompak. 1, 2, 3, bagaimana caranya kita bersatu dengan Kristus? Yang pertama. Yang kedua. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Supaya kita lebih semangat Bapak Ibu, amin. Ya kita akan bahas dulu, ya kemarin sudah saya bahas, tapi izinkan saya boleh mereview kembali sedikit ya. Yang pertama Bapak Ibu, caranya bagaimana kita bisa bersatu dengan Kristus, yaitu kita berakar di dalam Kristus Yesus. Kita harus berakar di dalam Yesus Kristus, ya jelas, karena Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Karena kita mau berdiri teguh, kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Kita berakar supaya apa sih? Pohon itu berakar supaya apa? Ya supaya mendapatkan pertumbuhan. Amin. Dan yang kedua, supaya dia tidak mudah digeser, tidak mudah dipindahkan, dicabut. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau sebuah pohon yang begitu cantik atasnya Bapak Ibu, mungkin ini mudah sekali ini untuk dipindahkan, dicabut. Tapi kita nggak pernah tahu, tidak pernah lihat, ternyata dia tertancap di dalam, memiliki akar yang luar biasa besarnya. Saya percaya ini nggak mudah untuk bisa dipindahkan, meskipun juga harus pakai alat berat. Nggak mudah Bapak Ibu. Makanya kalau orang-orang Kristen yang dia berakar di dalam Yesus Kristus, saya percaya sulit sekali untuk pindah agama. Amin. Katakan kanan kiri, nggak mudah pindah agama. Nggak mudah tersinggung sama Tuhan. Amin. Saudara dihajar, dihantam oleh firman Tuhan yang pedas-pedas. Yes. Sedap. Menyala. Apalagi? Ada not-not enggak?
Ya, kalau kita berakar di dalam Yesus Kristus, kita akan kuat. Nggak akan pernah mudah goyah. Meskipun harus diterpa dengan badai yang begitu berat, dia tetap orang Jawa ngomong menteleng. Saudara tahu menteleng? Itu bahasa Inggris agak pinggiran jauh ya. Menteleng itu apa Mas Daniel? Hah? Tetap melotot aja saudara. Yang kanan kiri pada rubuh, pada menjauh, pada mulai nggak setia, dia tetap menteleng. Katakan menteleng. Tetap berdiri teguh. Meskipun sekarang mungkin zamannya ke kondisi kehidupan tidak jujur, tapi kita tetap jujur. Amin. Kita akan menjadi orang Kristen yang tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Pak, tapi berat Pak, loh namanya proses itu nggak ada yang ringan. Namanya proses nggak ada yang mudah. Katakan kanan kiri, proses nggak ada yang mudah. Kalau proses gampang Bapak Ibu, waduh enak sekali. Proses nggak ada yang mudah. Jadi yang pertama kita harus berakar di dalam Kristus supaya kita kuat. Ya, meskipun ada pistol, ada parang, tetap saudara bisa mengatakan, aku tetap mengasihi Yesus. Saya masih teringat mungkin sudah puluhan tahun yang terjadi waktu saya kuliah. Adanya kerusuhan di Ambon, ya nggak tahu tahun berapa itu ya. Masih ingat terjadi kerusuhan di Ambon? Ya, ada sebuah cerita karena teman-teman saya juga berasal dari Ambon. Mereka mendapatkan laporan bahwa pas kejadian itu, di mana ada beberapa kelompok anak-anak muda, mereka mengadakan seminar Bapak Ibu. Ya, seminar di sebuah tempat, dan ternyata tempat itu di mana mereka mengadakan seminar diserang sama kelompok lain. Yang sudah ketangkap, yang lari Bapak Ibu dibacok dan sebagainya. Ada seorang anak kecil. Nah, ini sebuah kesaksian Bapak Ibu. Mudahan saya tidak keliru. Dan teman saya ini memberikan kesaksian kepada teman-teman yang ada di kampus supaya kami berdoa untuk teman-teman saudara-saudara yang ada di Ambon. Seorang anak kecil ditangkap oleh mereka, saudara. Dan ditantang karena itu seminar, ya seminar anak muda, ya mungkin campur dengan remaja. Anak kecil ini ditaruh parang, saudara, di lehernya. Maksudnya adalah suruh menyangkal untuk meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Anak itu mengatakan apa? Beta, Laskar Kristus. Dia disuruh menyangkal iman kekristenannya, seorang anak kecil Bapak Ibu. Tapi dia tetap mengatakan apa? Beta, Laskar Kristus. Dan ketika ketiga kali atau kesekian kali dia mengatakan beta, Laskar Kristus, beta, Laskar Kristus, putuslah lehernya. Kalau kita tidak berakar di dalam Kristus, jangankan parang Bapak Ibu, jarum saja. Bercanda ya, ikan bercanda kan? Enggak sungguh-sungguh kan? Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak berakar kuat di dalam Kristus, jangankan badai, jangankan gempa, angin sepoi-sepoi, bruk. Banyak orang Kristen yang begitu rapuh, yang punya tulang lunak. Hari-hari ini, karena tidak berakar di dalam Kristus. Pak, berakar di dalam Kristus berat Pak, ya benar. Tertanam di dalam tanah ini nggak mudah, nggak ringan. Ini sebuah proses, kita tidak dilahirkan langsung punya iman yang kuat, tidak. Memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, itu butuh proses. Dan proses itu menyakitkan, proses itu tidak enak. Katakan kanan kiri, proses itu tidak enak. Bapak mentang-mentang sudah dikasih kesembuhan, teriak-teriak terus. Kesempatan Bapak Ibu. Nah ini bedanya Bapak Ibu. Kalau kita berakar di dalam dunia, apa yang terjadi? Kalau kita tidak berakar di dalam Kristus, tapi berakar di dalam dunia. Waduh, banyak pendeta mendoakan yang gak akan pernah lepas. Karena akarnya nempel kepada dunia. Ada banyak orang-orang Kristen yang hanya memiliki kerinduan, Pak saya rindu melayani, Pak saya rindu setia, Pak saya mau rindu pemulihan terjadi dalam keluarga. Tetapi akarnya masih dalam dunia, susah bro.
akan mengalami kesulitan yang besar orang-orang Kristen yang tetap berakar di dalam dunia ini dan tidak punya akar di dalam Kristus. Sampai Tuhan datang, kemungkinan besar pun tidak akan pernah bisa beranjak. Bagaimana solusinya? Lepaskan akar kita, kecintaan kita kepada dunia. Matikan akar kita dalam dunia dan mulai kita tumbuhkan akar di dalam Kristus. Amin. Supaya apa? Ketika badai hidup itu datang, supaya ketika Kristus datang, zaman yang mulai sulit ini kita tetap terus setia mengasihi Tuhan. Spirit kita terus dibakar, menyala, menyala dan menyala. Mungkin fisik kita lemah Bapak Ibu. Saya bisa merasakan kok. Bagaimana beberapa minggu ini saya sakit Bapak Ibu. Memang tubuh saya lemah, tapi spirit, roh saya ini menyala-nyala. Tidak tahan untuk tidak berdoa meskipun dalam kondisi yang lemah itu doa ini tidak bisa lama Bapak Ibu. Baru ngomong A, B, C, D sudah mulai gatal tenggorokan, maunya batuk terus. Tetapi ketika spirit kuat Bapak Ibu, spirit ini benar-benar menyala, tubuh kita bisa dikalahkan. Amin. Dia menggerakkan manusia kita, manusia rohani kita. Nah kalau spirit kita mati saudara, sudah jelas. Tubuh kita akan lemah. Tidak ada lagi gairah untuk beribadah. Tidak ada lagi gairah untuk bayar harga ikut Tuhan. Bagaimana caranya saya supaya bertumbuh kuat? Bersatu dengan Kristus. Berakarlah di dalam Kristus. Bukan berakar di dunia. Seberapa besar, seberapa kuat kita berakar di dalam Kristus akan menghasilkan pengaruh yang besar, cinta kasih dan pertumbuhan iman kita kepada Dia. Setuju enggak? Katakan setuju enggak? Jangan takut kalau enggak setuju, ngomong aja enggak setuju. Saya akan koreksi ini. Siapa yang setuju katakan amin. Yang ragu-ragu enggak usah. Enggak apa-apa. Seberapa kuat kita berakar di dalam Kristus akan menghasilkan pengaruh yang besar, cinta kasih dan pertumbuhan iman kita kepada Dia. Perhatikan. Gambarnya Bapak Ibu, sebuah truk besar. Ini cc-nya sangat besar sekali. Dengan muatan kayu yang cukup besar. Tetapi dihentikan dengan sebuah pohon. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Truknya penyok saudara. Satu pohon yang terkait dengan akarnya bisa menghentikan truk besar yang membawa ratusan pohon yang tercabut dari akarnya. Bapak Ibu mau enggak seperti pohon ini? Siapa mau? Siap ditabrak ya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita seperti pohon ini, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang ditabrak dengan kendaraan yang begitu besar. Dengan masalah yang besar kita tetap menteleng. Kita tetap berdiri tegak. Amin. Kenapa? Karena punya akar yang kuat. Tapi kalau kita hanya bisa berkata-kata beriman ya, tapi tidak punya dasar akar, saudara ditabrak, jangankan truk, ditabrak tosa saja, saudara akan jatuh. Kalau hanya sebatas kata-kata beriman ya, tetapi tidak pernah setia kepada Tuhan. Ibadah saja setahun sekali, 2 tahun sekali. Sesuka hatinya dan berkata, aku berjalan dengan iman, ditabrak tosa, brek saudara. Masuk rumah sakit Murjani, ya kalau kosong, kalau penuh, tidak bisa dirawat. Kalau kita mau Bapak Ibu, ditabrak truk, pohonnya tetap tersenyum saja, nggak seberapa, geli saja. Saudara harus tertancap akarnya di dalam Kristus. Saudara dikatakan diusir dari tetangga karena saudara Kristen, saudara tetap tersenyum dan bisa mengatakan, Tuhan memberkati kalian. Saudara dikeluarkan dari komunitas yang karena tahu saudara sebagai orang Kristen, saudara mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kalian. Tidak ada sakit hati sekalipun. Karena kita sudah berakar di dalam Tuhan. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, mau enggak berakar di dalam Kristus?
tidak ada paksaan. Ikut Tuhan tidak ada paksaan. Saya ingat sebuah ayat firman Tuhan. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa kita ikut Tuhan tidak ada paksaan. Ketika kita membuka hati, masuklah Yesus. Saudara akan menikmati berkat-berkat janji Allah. Bagi kita yang saat ini memilih, enggak, saya tidak terima. Lebih mengasihi dunia. Berarti masih ada akar, kita akan cinta dunia. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu susah sekali dilepaskan. Sudah tahu ini jelek, sudah tahu ini jahat, sudah tahu ini tidak benar. Saudara akan tetap menekuninya di dalamnya. Karena apa? Masih ada akar di dalamnya. Saudara akan dengar firman Tuhan beribu-ribu kali, tidak akan pernah bisa menggoyahkan. Saya diberitahu sama Tuhan, saya diingatkan. Orang-orang yang seperti ini repot kalau tidak ada dari dasar hatinya untuk melepaskan akar dari hidupnya tadi. Di mana dia berakar? Kalau dari dunia, kalau dia selama dia tidak mau memutuskan itu, seakan-akan akan mengalami kesulitan. Kita berdoa, kita perlu kerjasama. Orang-orang yang mau dilepaskan. Pak, saya rindu Pak mengalami pemulihan dalam keluarga. Pak, saya rindu Pak mengalami pemulihan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Perhatikan akar kita di mana dulu. Kalau akar kita masih lebih banyak, bahkan akar tunggal kita melekat dalam dunia, repot. 1 minggu betul, 1 bulan betul, wah luar biasa setianya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kembali lagi ke masa lalunya, tidak lagi datang, tidak lagi setia kepada Tuhan. Kenapa? Saya mendapat kesimpulan. Karena akarnya masih kuat di dalam dunia. Dia didoakan berapa puluh kali, tidak akan pernah bisa bertobat, saudara. Bahkan bisa berontak. Karena apa? Akarnya masih kuat. Caranya potong satu persatu. Beberapa hari ini Bapak Ibu saya mulai memindahkan sebuah tanaman yang kami tanam di rumah. Akarnya banyak sekali. Saya mencabut itu, tanaman daun bawang itu kan tanaman sangat ringan ya, sangat rapuh ya. Itu saya nyabutnya harus dengan tangan segenggam gini Bapak, saya cabut. Ternyata apa? Akarnya banyak sekali. Dan mulai saya potong karena saya mau saya pindahkan ke tempat yang lain. Selama akarnya tidak saya ambil, saya potong, dia tidak akan pernah keluar dari tempat itu dan saya pindahkan ke tempat lain, tidak akan pernah bisa. Dan dia tidak akan pernah bertumbuh, berkembang banyak. Saya harus angkat itu, saya potong akarnya. Dan saya pisahkan, saya tanam di tempat yang baru dan mulai berlipat-lipat. Kalau kita mau bertumbuh jangan hanya sebatas kerinduan saja. Perhatikan saya berakar di mana. Kalau menyadari saya masih di dalam dunia ini, akar saya lebih banyak di dalam dunia, mulai cabut itu. Sakit, saudara kan secara jasmani mengalami kerugian, mengalami posisi yang tidak enak. Tetapi percayalah ada berkat yang lebih mulia ketika kita berakar di dalam Kristus. Amin. Poin yang kedua. Bersatu dengan Kristus kita harus berakar di dalam Kristus. Yang kedua, kita harus dibangun di atas Dia. Katakan bersama-sama, dibangun di atas Dia. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, Bapak Ibu tolong bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, seberapa besar Bapak Ibu ini memposisikan firman Tuhan dalam hidup kita? Seberapa penting firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan, Pak, biasa saja Pak. Hari Minggu saja saya baru dengar firman Tuhan. Ya ini bahaya sekali, repot. Sudah hari Minggu di gereja pun tidak mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mau dibangun di atas Dia? Bagaimana kita menganggap firman Tuhan adalah pelita? Dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu pernah enggak jalan malam, gelap gulita enggak ada lampu? Siapa yang pernah bisa angkat tangan? Oh,
Terima kasih. Ya ini orang-orang kebun ini. Orang-orang perusahaan kebun sawit langsung angkat tangan. Selain Bu Rahel, karena Bu Rahel itu orang kebun tapi tidak pernah di kebun. Dia di kantor saja. Bapak Ibu, begitu berartinya sebuah lampu yang kecil, api yang kecil di tengah gelap gulita. Supaya Bapak Ibu berjalan tidak nginjak ular, tidak nginjak duri sawit, tidak masuk ke lubang. Bapak Ibu harus hidup di area yang kena cahaya lampu ini. Benar nggak? Masa sih Bapak Ibu bawa senter, sana yang di senter yang terang, Bapak Ibu jalan yang gelap? Wah, aman ya? Wah, aman. Kalau kita hidup di dalam terang, ya hiduplah di dalam area terang itu. Amin. Karena di dalam terang itu kita akan selamat. Jangan main-main kita keluar dari area yang tidak kena cahaya tadi. Saudara akan nginjek ular, dikira tali rafia, ternyata ular kobra, men. Gak sempat memvideokan. Pada saya sudah tergerak mau pasang kamera. Wah ini bagus, ini terang bulan. Buat real bagus sekali dengan kata-kata capture bijaksana. Wah pasti nanti yang nge-like ribuan ini. Enggak jadi saudara. Apa yang terjadi? Enggak jauh, enggak lama. Ternyata ada ular besar sepaha saya saudara. Mau saya video sudah terlambat. Mau saya mau putar balik Bapak Ibu, anak ya si Abra. Enggak usah Pi, enggak usah. Jalan lanjut aja Pi. Kalau kita tidak lewat di jalan yang ada terangnya, kita bisa juga nginjak ular. Kita mungkin bisa terperosok, ada lubang dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana caranya supaya saya bisa bersatu dengan Kristus? Mari kita membangun hidup kita di atas Kristus. Tidak ada tawar-menawar untuk orang yang memilih dan membuat keputusan hidup di dalam kebenaran, kebaikan, dan kasih Tuhan. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Wajib menjadikan Yesus sebagai pondasi hidup. Tidak mungkin orang yang hidup di luar terang tadi terus mengatakan aku beriman kepada Kristus, aku melayani, aku melakukan sebuah pekerjaan untuk Kristus. Tidak akan pernah bisa benar di mana kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan di tengah gelap. Hanya di dalam terang saja kita bisa beriman. Amin. Karena disitulah area di mana Kristus akan menyinari semua kegelapan dalam hidup kita. Dan kita bisa bermegah di dalam Kristus. Apa saja yang bisa kita bangun di dalam Kristus? Seluruh aspek hidup kita Bapak Ibu. Sebentar ya. Yang dibangun di atas Kristus apa sih yang harus kita serahkan? Apa yang harus kita bangun di dalam Kristus seluruh hidup kita? Apa itu? Iman. Iman kita harus benar, bukan iman dibangun atas pengalaman. Bukan dibangun atas mimpi-mimpi. Ya Bapak Ibu, saya tidak alergi dengan mimpi. Memang mimpi dapat, itu adalah anugerah karunia Tuhan. Tetapi jangan jadikan mimpi itu sebagai pondasi dasar doktrin kita. Iman kita harus dibangun dengan sebuah pengajaran yang benar sesuai dengan apa kata firman. Kalau mimpi itu di luar firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab berkata, kalau tidak sesuai dengan itu, jangan diimani dan jangan diajarkan. Itu mungkin mimpi bunga tidur. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan kita harus kita dasarkan apa kata firman Tuhan. Menikah sekali untuk seumur hidup, amin. Kalau orang Kristen membangun pernikahan Kristen bukan dari firman Tuhan, bukan dari nilai-nilai Kristen, maka gonta-ganti pasangan itu halal. Ini sudah masuk di dalam gereja. Pernikahan sesama jenis halal. Di sebuah negara ada pemberkatan Bapak Ibu di gereja dan ada seorang pastor. Apa yang harus dibangun di dalam iman, pernikahan, keluarga. Mari bangun keluarga kita berdasarkan apa kata firman. Di dalam Alkitab diajarkan banyak hal. Pernikahan, tentang iman, tentang keluarga, bahkan keuangan pun diatur dalam Alkitab. Jangan bangun keuangan rumah tangga berdasarkan dunia.
Tapi apa kata firman Tuhan? Amin. Apa kata firman Tuhan? Jangan terlalu pelit. Amin. Banyak memberi, banyak. Kalau aturan dunia, banyak memberi semakin habis. Tapi kalau firman Tuhan, banyak memberi, banyak terima berkat. Terus apa lagi? Bahwa harta itu bukan punya kita. Amin. Agak pelan nih. Ada amin. Katakan harta itu titipan Allah. Katakan kanan, Anda adalah seorang manajer. Apa maksudnya? Pengelola. Saudara sebagai pengelola, saudara jangan bangga dengan harta sekarang. Hari ini harta saudara punya mobil. Siapa tahu minggu depan di Pegadaian. Saudara punya handphone bagus. Hari ini kau pegang, kok elus-elus. Minggu depan di Pegadaian. Uang yang banyak. Siapa tahu nanti sore habis. Tidak ada yang tetap. Semuanya adalah milik Tuhan. Atur keuangan kita, pernikahan, keluarga kita. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata nenek moyang. Bukan kata orang tua. Kalau orang tua kita benar sesuai firman Tuhan, tidak apa-apa. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, ini pergumulan kita. Tradisi-tradisi, waspada Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan semua tradisi tidak baik. Tetapi ada tradisi-tradisi yang itu bertabrakan dengan firman Tuhan. Sebagai orang yang punya akar yang kuat, dia akan tetap berani membela firman Tuhan. Saya batuk dulu. Saya tahan dari tadi Bapak Ibu. Yang terakhir, bukan, masih ada ya. Selanjutnya, apa yang dia bangun di atas Kristus? Usaha, pekerjaan. Jadi Bapak, Alkitab ini dia hanya bicara soal iman saja, buat pengajaran keselamatan saja, tapi seluruh aspek hidup Alkitab mengajarkan, Alkitab menjelaskan, menerangkan cara-caranya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berusaha. Biar kiranya kita menerapkan firman Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan pekerjaan yang menghancurkan orang lain. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang itu melanggar firman Tuhan. Tidak semua pekerjaan Bapak Ibu itu disetujui, disenangi oleh Allah. Perhatikan pekerjaan apa yang kita lakukan. Apakah sesuai firman Tuhan enggak? Sesuai firman Tuhan enggak? Jangan sampai Bapak Ibu kita berhasil dalam dunia ini tetapi kita melanggar firman Tuhan. Pelayanan dan sebagainya. Mari dasarkan pelayanan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Saya melayani bukan karena sebagai mungkin pelarian saja. Enggak saudara. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita melayani itu sebagai bentuk pertumbuhan iman kita. Pak, saya enggak mau jadi jemaat biasa. Saya mau melayani Pak. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya. Dan melayani banyak hal bisa kita lakukan. Mulai dari rumah tangga, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dan bagi gereja punya karunia-karunia khusus. Jadi kita dibangun dari setiap aspek kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Nah kalau kita tidak membangun semua aspek hidup kita ke dalam Tuhan, dia akan sia-sia Bapak Ibu. Adalah sia-sia ketika orang membangun iman, pelayanan, pernikahan, keluarga, keuangan, usaha, dan sebagainya. Dibangun di atas Kristus dan mengharapkan sebuah kebenaran terhadap segala sesuatu yang telah dilakukannya. Karena kebenaran hanya diperoleh di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu berharap kalau ada orang-orang Kristen yang sudah jelas. Imannya tidak dibangun di dalam Kristus. Pelayanannya tidak didasarkan firman Allah. Pernikahan, keluarga, keuangan, pekerjaannya tidak didasarkan firman Allah. Dan mengatakan ini semuanya demi kemuliaan Allah. Minta maaf, keliru. Berjalan dengan iman berarti kita segala seluruh aspek hidup kita dibangun apa kata firman Tuhan. Kristus yang menjadi pondasinya. Kalau tadi saya gambarkan di sini sebuah gambaran. Ini bentuk pondasi rumah, bentuknya kotak, bulat, oval. Kira-kira apa bentuknya? Kotak. Kotak ya.
Setuju ya? Apakah Pak, enggak Pak itu bulat Pak? Bisa angkat tangan. Kalau bulat berarti ada yang salah ini. Kotak. Ketika kita sudah tahu bentuknya kotak, Bapak Ibu nekat bangun bundar, bulat. Benar enggak kira-kira? Itu keliru. Banyak orang Kristen, saya sudah menjadi Kristen, tetapi tidak mau ikuti pondasinya. Caraku seperti ini Pak. Kami dilahirkan dengan sistem seperti ini Pak. Sesuai dengan prinsip kami seperti ini Pak dalam keluarga. Loh dasarnya ini kotak. Bapak Ibu mau bikin rumah dalam bentuk miring, ya enggak bisa. Ikuti pondasi yang sudah ada. Ketika kita menyatukan diri, Pak saya terima Kristus, siaplah seluruh hidup kita harus sesuai dengan apa kata firman. Sehingga kehidupan kita seluruhnya akan memberikan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan hasilnya Bapak Ibu, orang yang berjalan di dalam iman Kristus, mari kita akan lihat. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kesimpulannya Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan iman, yang kita akan peroleh adalah orang-orang Kristen yang militan. Orang-orang Kristen yang imannya teguh, imannya goyah. Ya sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kedua kali, dia tetap memiliki iman yang teguh. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, hidupnya melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kiranya kita berjalan dengan iman bukan hanya sebatas aku beriman. Aku punya iman, tidak hanya sebatas kata-kata. Tapi kita memiliki kehidupan yang berakar, yang bersatu di dalam Tuhan dengan cara berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya, orang Kristen yang bersatu dengan Kristus melalui berakar dan dibangun di atas Kristus akan menghasilkan orang Kristen yang kuat, teguh iman, serta hidup yang selalu berlimpah. Karena orang itu benar-benar melihat kuasa Allah dinyatakan. Orang-orang itu akan melihat karya Allah itu nyata hadir di dalam hidupnya. Dan janji-janji Allah akan tergenapi dalam hidupnya. Maka orang itu memiliki iman yang kuat dan hatinya penuh melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri sebagai bentuk menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kita pagi hari ini pun merenungkan kehidupan kekristenan kita. Apakah saya berakar tidak di dalam Kristus? Ketika kita menyadari Bapak Ibu, mari sesuatu yang keliru di dalam hidup kita, jangan kita mengambil sikap cuek, karena itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Hidup ini enggak main-main, hidup ini serius, ya, dan waktu kita ini sangat singkat. Mari jangan sia-siakan kehidupan yang sangat singkat ini untuk kita menghidupi sesuatu yang itu di luar dari firman Allah, karena akar kita masih di dalam dunia. Mulai beralihlah, berakarlah di dalam Kristus, supaya Bapak Ibu akan menerima vitamin-vitamin, akan menerima segala sesuatu kebaikan daripada Allah, karena kita berakar di dalam Kristus. Kita akan benar-benar menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita naikkan pujian yang kedua tadi, yang bagian refnya saja. Maka jiwaku memujimu. Haleluya. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu saat ini menjamah setiap jemaat-Mu. Hati yang keras Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Kiranya jemaat-Mu mengalami sebuah terobosan iman pagi hari ini.
Jemaat mengalami pemulihan daripada Tuhan karena Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Diberkati jemaatmu Tuhan dengan hati yang lapang, hati yang subur, sehingga ketika menerima firman-Mu pagi hari ini, jemaatmu mengalami sebuah terobosan hidup, perubahan, pemulihan, kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji nama-Mu. Pagi hari ini Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan dengan topik berjalan dengan iman. Tentunya ini bukan sekedar informasi, tetapi ini sebuah kebutuhan kehidupan yang sangat penting, berarti dalam hidup kita. Jikalau kita tidak hidup dengan iman, kita akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kesulitan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Gunakan waktu beribadah kita dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Tentunya bukan hanya sebagai melengkapi atau sebagai jumlah supaya lebih banyak orang Kristen di dalam kota Sampit ini. Tentu saja bukan itu. Tapi Tuhan punya tujuan, punya maksud yang lebih mulia. Tuhan mau pakai setiap hidup kita mengalami progres, peningkatan, kita bertumbuh, dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat supaya kota Sampit boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan pakai hidup kita menjadi alatnya. Gunakan waktu pagi hari ini. Belajar menghargai setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah kita. Artinya firman Tuhan menggeser semua kebutuhan, kepentingan-kepentingan yang ada dalam hidup ini. Firman Tuhan yang terpenting. Yang terpenting harus mendapatkan tempat terbaik dalam hidup kita. Singkirkan dulu usaha kita. Singkirkan dulu pelanggan-pelanggan kita. Singkirkan kesibukan-kesibukan kita. Mari kita fokus, tempatkan firman Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ini yang lebih penting. Dan mulai bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Haleluya. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat bagi jemaat-Mu. Jemaat mau pulang dari tempat ini akan mengalami kemenangan atas kebenaran firman-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang percaya yang berbeda. Mereka menjadi orang-orang percaya yang diurapi oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan dengan iman. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati jemaat-Mu, memulihkan keadaan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biar kiranya seluruh jemaat dimampukan untuk berakar, untuk hidup bersatu dengan Tuhan dan mau dibangun atas dasar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Nanti yang bertugas saya persilakan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu, sehingga Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh semakin membuat kami mengasihi Tuhan, boleh semakin membuat kami boleh mengambil komitmen untuk kami mau hidup seturut apa kata Engkau Tuhan. Kami boleh hidup berjalan bersama Engkau, kami boleh berakar, berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat setiap persembahan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Biarlah kiranya setiap persembahan ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi-Mu. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan Indonesia. Tuhan, hati-Mu ada atas Indonesia. Engkau ada atas Indonesia Tuhan. Yang kalau hari-hari ini Tuhan mungkin kami mendengar kondisi bangsa kami sedang tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus, rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami percaya rencana yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa atas bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau yang bertata atas bangsa kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami hancur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Hati-Mu ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pemimpin kami. Kau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami mau tolak roh yang haus akan harta, roh yang tak haus akan kedudukan Tuhan, roh yang haus akan jabatan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Berikan para pemimpin yang rendah hati, hati yang
memimpin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang besar. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menjagai, dan Engkau sanggup untuk memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya, sepenuhnya bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi seluruh jemaat-Mu di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Tangan-tangan mereka Engkau urapi di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi aktivitas seluruh jemaat-Mu. Keluar masuk rumah mereka Engkau berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, kami percaya Tuhan sudah memulihkan. Dan kami mengucap syukur buat setiap pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga buat anak-anak kami. Dari yang sekolah, yang kuliah Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari anak kecil, balita sampai yang mereka yang sudah dewasa, kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Berkat perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah kami yang layak ditinggikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ku bersyukur makasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur Ibu bisa arahkan kedua tangan kita di depan Bapa yang ada di surga. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita kembali dengan membawa berkat damai, sejahtera dan sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa yang ada di surga. Kita juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang akan selalu tinggal di dalam hidup kita mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita yang percaya dan telah mendengar berkat firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ibadah raya minggu ini sudah selesai. Waktu selanjutnya saya serahkan pada